dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS, di mana soal yang pertama adalah bagaimana prinsip kerja proses destilasi. Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan proses destilasi. Proses destilasi adalah prinsip kerja destilasi adalah suatu proses pemisahan dua senyawa atau lebih berdasarkan titik didih yang berbeda dengan cara memanaskan dengan suhu tinggi tertentu, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk untuk ditampung di wadah terpisah atau yang disebut dengan destilat. Nah, untuk contohnya biasanya kita industri yang menggunakan proses destilasi adalah industri pengolahan minyak bumi. Yang kedua, industri pengolahan minyak atsiri atau minyak yang terbuat dari tanaman atau buah. Yang kedua, sebagai besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksi. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Peran katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia atau laju reaksi tanpa harus menaikkan suhu atau menunggu keseimbangan waktu tertentu. Dengan katalis dapat mereduksi biaya dan energi dalam proses produksi di industri serta meningkatkan efisiensi dalam proses industri. Jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi. Prinsip dasar absorpsi adalah suatu proses di mana fluida atau cairan atau gas terikat pada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Proses destilasi diartikan sebagai proses penjernihan di mana media penyerapnya berupa padatan atau absorbat dan senyawa yang disaring atau yang diserap berupa fluida, cairan atau gas yang disebut dengan absorben. Contoh dari proses absorpsi yaitu proses penjernihan air dengan karbon atau arang aktif. Biasanya digunakan untuk pengolahan air dalam kemasan. Kemudian proses penjernihan nira gula dalam proses pembuatan gula menggunakan karbon aktif. Biasanya yang nomor 4, jelaskan apa kegunaan mengetahui tingkat bahaya bahan kimia dalam laboratorium. Kegunaannya untuk mengetahui kadar kandungan yang terdapat dalam bahan kimia dan meningkatkan kewaspadaan atau hati-hati dalam menggunakan jenis bahan kimia yang digunakan dalam laboratorium. Dengan mengetahui tingkat bahaya yang terkandung dalam bahan kimia, kita dapat mengantisipasi terjadinya suatu kecelakaan kerja seperti ketumpahan dan lain sebagainya pada bahan kimia tersebut. Serta dalam penggunaannya harus menggunakan APD lengkap sesuai SOP. Yang nomor 5, berikan contoh penulisan label tingkat bahaya bahan kimia serta jelaskan arti dari lambang tersebut. Yang pertama, lambang ini adalah lambang mudah terbakar, di mana ini adalah nyala api adalah suatu material yang mudah terbakar. Biasanya bahannya itu berupa padatan, cairan atau gas. Dan cairan yang mempunyai titik nyala di bawah 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Contoh dari bahan kimia yang mudah terbakar adalah aseton, benzol, dan metanol. Terus yang kedua, gambarnya seperti ini gambar dari eksplosif. Bahan kimia bersifat mudah meledak dan peka terhadap panas, goncangan, gesekan yang menyebabkan suatu reaksi kimia yang cepat. Sekian dari penjelasan saya tentang materi UTS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.